Assalamualaikum Ustaz. أهلا بكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ Alhamdulillah Ustaz. Khair Ustaz. بخير Ustaz. Alhamdulillah. Sehat ya semuanya ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz sehat Ustaz. Alhamdulillah. Mohon doanya. Amin ya rabbal alamin. Dan kita benar-benar kita semua termasuk orang-orang yang istiqomah. Amin, amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi ini terkadang kelemahan kita adalah di istiqomah. Nah, nah, Kalau kita sudah memulai sesuatu, itu tinggal disempurnakan saja itu istiqomah sampai selesai. Apapun itu. Karena kita baca buku gitu. Buku apa gitu. Sudah mulai. Untuk istiqomah itu bisa selesai itu kadang sulit gitu. Kita baca sampai setengah, setelah itu udah tinggal gitu. Nah itu kan gak istiqomah. Idza bada'ta bil ihsani tammim wa mal ihsanu illa bit tamami. Siapa itu? Itu ungkapan siapa tadi itu Ustaz? Kalau nggak salah itu dinukil oleh Imam Ibnul Jauzi kalau saya tidak salah. Ketika beliau bertentang ada sebuah perbuatan baik, terus beliau bilang tidak semua orang melihat perbuatan baik itu mampu melakukannya gitu. Terus setelah mereka melakukannya, itu tidak semua mereka mampu untuk menuntaskannya gitu. Nah, orang yang menuntaskannya itu tidak semua yang menuntaskannya itu dia mampu, yang dia lakukan itu tidak semuanya itu sempurna gitu. Kadang tuntas tapi tidak maksimal. Nah, itu dia bawakan bait itu. Idza bada'ta bil ihsan tammim wa mal ihsan illa billah. idza bada'ta bil ihsani tammim. Kalau buat sesuatu yang baik maka sempurnakan, maksudnya tuntaskan. Amal ihsan sama sesuatu yang baik itu tidaklah ada kecuali setelah dituntaskan. Masya Allah, Masya Allah. Biar terus macet nih. Apapun itu yang kita lakukan harus disempurnakan. Belajar dari hal-hal yang kecil. Hal-hal yang kecil. Dari sana kita mulai istiqomah. Oke, kita lanjut ya, mulai ya, langsung ya. Alan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا وفقها في الدين يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, hari ini kita kembali lagi membahas kitab Ilmu Tajwid, Ahkamun Nazariyah wa Mulahazatun Tatbiqiyah, karya Syekh Yahya Abdul Razak Al-Qawtani. Ya Allah Ta'ala senantiasa jaga beliau di dalam kesehatan
beri beliau taufik untuk senantiasa mengajarkan dan menyebarkan ilmu Al-Quran. Mudah-mudahan kita termasuk menjadi khadimul Quran Al-Karim, menjadi orang yang mengabdikan dirinya, waktunya, umurnya untuk Al-Quran Al-Karim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk orang yang konsisten, orang yang istiqamah. Amin ya Rabbal Alamin. Pertemuan yang lalu kita sudah selesai membahas tentang mad ya. Terakhir itu kita membahas tentang aqwa as-sababain, qa'idatu aqwa as-sababain. Sudah kita jelaskan dengan rinci. Insya Allah hari ini kita akan mulai masuk membahas tentang makharijul huruf. Tentang makharij al-huruf. Langsung saja Ustaz Fakhri ke pembahasan makharijul huruf. Oke. Makharijul huruf. Makharij itu asalnya adalah makhraj. Makhraj itu artinya tempat keluar. Nah, karena tempat keluar huruf ini banyak, ada yang dari dua bibir, ada yang dari lidah, ada yang dari tenggorokan, kan banyak kan, maka dijamak. Dijamak menjadi bentuk makharij. Jadi makhraj jamaknya makharij. Makharijul huruf artinya tempat-tempat keluar huruf. Nah, huruf ini kan asalnya dari bahasa Arab. Nah, kita sebut itu huruf, itu asalnya dari bahasa Arab, yang sebenarnya itu adalah jamak. Jadi kita sebut yang kita ambil dari bahasa Arab itu adalah jamaknya, bukan mufradnya, bukan kata tunggalnya. Kata tunggalnya adalah harf. Jadi harf itu kalau di bahasa kita huruf. Kalau di bahasa Arab, harf itu satu, jamaknya adalah huruf. Mungkin alasan kenapa kita mengambil bentuk jamaknya, tidak mengambil bentuk mufradnya, mungkin karena apa? Karena dalam bahasa Indonesia itu al-jam'u bainas sakinain itu tidak ada. Apa maksudnya? Dua huruf sukun itu yang berdampingan itu tidak ada. Apalagi di akhir gitu, bukan di awal kata. Kalau misalnya di awal kata itu mungkin bisa. Maksudnya kita memulai dengan huruf sukun. Misalnya ada nama misalnya Prabowo misalnya. Itu kan P-nya itu kan bukan sukun gitu. Bukan berharokat. Kalau bahasa Indonesia itu tidak ada misalnya kayak harf. Orang mana ada bilang harf? Ya paling dikasih harokat, maksudnya harf gitu. Kalau orang Indonesia, makanya sulit gitu. Makanya diambillah jamaknya itu dipakai huruf karena semuanya berharokat, itu huruf. Tidak ada dua sakin yang dua huruf mati yang bertemu. Ikhtalafa al-ulama'u qadiman. Para ulama sejak zaman dahulu berselisih fi adadi makharijul huruf. Berselisih tentang berapa sih jumlah makharijul huruf itu. Jumlahnya itu berapa? Sebab makharijul huruf, berapapun itu yang ditentukan para ulama, ada yang mengatakan misalnya 17, ada yang mengatakan 16, ada yang mengatakan misalnya 14. Itu semua, makhraj itu semua, itu untuk takribi, itu takribi namanya, untuk mendekatkan ke supaya gampang memahaminya gitu, supaya kita mengetahui makhrajul huruf itu ya kira-kira lah, tidak akurat 100% gitu. Nah, misalnya makhraj kita sebut saja misalnya makhraj hamzah dengan ha. Itu kan kita taunya itu aqsal halq. Tetapi kalau detailnya itu tidak benar-benar semuanya itu di tempat yang sama di aqsal halq. Ada perbedaannya. Tapi karena sangat berdekatan ya sudah gitu. Ditaruhlah di aqsal halq. Makanya di sini para ulama boleh berbeda pendapat berapa makhrajnya. Misalnya makhraj lam, ra, nun. Itu kan ada yang menggabungkannya menjadi satu gitu. Satu makhraj saja, lam, ra, nun. Ada yang memisahnya, masing-masing 3 huruf ini punya makhrajnya.
Ya, karena itu tadi gitu. Makharijul huruf ini amrun taqribi, bukan pasti, bukan amrun qat'i. Faminhum man ja'alaha 16. Nah, di antara mereka itu ada yang menjadikannya 16. Jadi makharijul huruf itu ada 16. Katanya yang makhraj 16 ini adalah mazhab 16 ini adalah mazhab al-Imam Sibawayh. Kemudian diikuti oleh al-Imam Syatibi. Al-Imam Syatibi juga mengikuti mazhab ini. Jadi beliau melihat makhraj itu ada 16. Wallazi na'tamiduhu, yang kita jadikan pegangan itu adalah yang mu'tamad, kata beliau, adalah huwa makhtarahul khalilu minan nuhah, adalah yang dipilih oleh al-Imam al-Khalil. Beliau itu dari ulama nahwu. Tapi ulama nahwu di zaman dulu itu bukan ulama nahwu seperti sekarang. Ulama nahwu di zaman Imam al-Khalil itu lidahnya fasih. Jadi ketika mengucapkan huruf, itu pengucapan mereka itu jadi hujjah. Jadi ulama nahwu itu ketika mereka membuat kaidah dalam bahasa Arab, misalnya dari segi makhrajnya, itu kaidah yang mereka buat itu bisa jadi hujjah. Karena mereka hidup di zaman yang masih lughah itu, ketika lughah itu masih masih hujjah gitu. Kalau kita dengar satu kata misalnya dalam bahasa Arab pada zaman itu, maka itu hujjah gitu. Bisa kita jadikan hujjah karena zamannya memang masih orang Arab itu masih murni gitu, belum tercampur-campur dengan non Arab. Wa aktsarul qurra, dan juga kebanyakan qurra. Jadi kebanyakan qurra mazhabnya itu makharij itu ada 17. Wa min ashharihim Ibnul Jazari, yang paling masyhur di antara para qurra itu adalah Ibnul Jazari, min anna makharijal huruf 17. Jadi makharij itu adalah 17. حيث يقول مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. Jadi sekarang jelas ya, para ulama itu sejak zaman dahulu, bukan zaman sekarang, sejak zaman al-Imam al-Khalil. Al-Khalil itu wafat tahun berapa ya? 170 kalau saya tidak salah, Hijriyah. Itu mereka sudah ikhtilaf tentang berapa jumlah makharijul huruf. Kemudian Imam Sibawayh juga, al-Imam al-Kisai juga di masa yang sama, di abad yang sama. Wa qabla dukhulina fi at-tafsil, la budda an na'rifa al-istilahat at-taliyah. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang rinci, maka kita harus mengenali istilah-istilah yang berikut, kata beliau. An-nafas, yang pertama ada an-nafas, pakai fathah ya, fa-nya maftuh. An-nafas bukan an-nafs. بفتح الفاء هو الهواء الخارج من الرئتين بشكل طبيعي. بفتح الفاء, fa-nya maftuh, kata beliau, adalah hawa, udara, al-khariju min ar-ri'atain, yang keluar dari mana? Yang keluar dari paru-paru, bisyaklin tabi'i, dengan cara normal. Tidak misalnya cara yang tidak normal, misalnya sesak nafas atau apa, bukan. Jadi hawa itu adalah udara yang keluar dari paru-paru dengan cara normal. As-saut, nah sekarang suara. Apa itu suara? Suara yang kita kenal. Suara yang kita kenal ya. Apa itu? Huwa al-hawa'ul khariju min ar-ri'atain. Udara yang keluar dari paru-paru. Al-mutamawwiju bisababi tasadumi jismain. Yang bergelombang disebabkan oleh terbenturnya dua benda. Au taba'udihima, atau berpisahnya dua benda. Kalau dua benda berpisah, misalnya kita merobek kertas, itu kan berpisah itu. Atau misalnya kita buka tutup botol, itu kan yang awalnya nyatu, kita buka, tek gitu bunyinya, ada bunyinya. Atau ada sodahnya, gitu. Yang penting dia ketika berpisah itu memunculkan suara. Au bil qar'i wal qala'.
itu sama itu tabaud itu. Tabaud itu iya, al-qara' atau al-qala'. Al-qala' itu dia berpisah. Kama yu'abbiru ba'dhum, sebagaimana sebagian mereka itu. Jadi mereka itu terkadang, kalau sekarang ini yang paling masyhur itu adalah at-taba'ud. Misalnya ba itu kalau maftuhah itu bit-taba'ud. Taba'ud itu terbuka gini. Ba 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 ba. Nah, ini menurut al-mutaqaddimin namanya al-qara'. Al-qara' wal qala'. Kalau kita sukunkan ba itu berarti dia terbentur. Ab terbentur. Au bihtizazi jismin ma, atau dengan bergetarnya suatu benda. Misalnya ada benda, misalnya apa? Seperti misalnya gitar, kita petik ada getarannya, itu munculkan suara gitu. Itu munculkan suara. Jadi ini dibahas di mana? Di kitab Tajwid Al-Musawwar karya Syekh Aiman, bagaimana suara itu terjadi. Al-harf. Sekarang kita membahas apa itu huruf. Huwa as-sautul mu'tamidu ala makhrajin muhaqqaq. Huruf itu adalah suara. Jadi sudah membahas suara. Nah, suara yang bagaimana ini? Apakah semua suara? Apakah suara gini kita katakan huruf? Atau suara gini kita katakan huruf? Atau suara gini kita katakan huruf? Tidak semua suara. Suara itu adalah huruf itu adalah suara yang bergantung pada makhraj muhaqqaq. Makhraj muhaqqaq. Nah, ini penting nih. Makhraj itu terbagi menjadi dua. Ada namanya makhraj muhaqqaq, ada namanya makhraj muqaddar. Nah, kalau seandainya ini penting, coba dicatat supaya jangan lupa. Makhraj muhaqqaq itu apa? Adalah makhraj yang bisa kita rasakan, bisa tahu titiknya di mana, yang bisa kita ketahui titiknya di mana, dan bisa kita tunjuk, bisa kita kalau seandainya ada kamera bisa kita foto, kemudian bisa kita lingkari, di sinilah makhrajnya. Itu. Ay ala juz'in muayyanan. Nah, maksudnya adalah makhraj itu adalah suatu bagian tertentu min ajza'il halq, dari bagian-bagian halq atau bagian-bagian lisan atau syafatain. Nah, jadi misalnya ab itu di mana? Bisa kita lihat. Itu dari dua bibir gitu. Makhrajnya sangat sempit gitu. Bisa kita tunjuk. Atau misalnya zal, mana makhrajnya? Dari ujung lidah dengan ujung gigi. Oh, berarti ini namanya muhaqqaq. Au muqaddar. Muqaddar. Apa itu muqaddar? Ay khala'ul fami wal halq. Muqaddar itu adalah rongga mulut dan tenggorokan. Sekarang kalau saya misalnya ingin menunjuk mana makhraj alif ketika saya mengucapkan suara panjang ini, bisa nggak kita tunjuk di mana? Di mana nih huruf alif ini? Tidak bisa kita tunjuk. Yang bisa kita katakan hanyalah alif ini keluar dari rongga tenggorokan, kemudian ke rongga mulut keluar. Hanya itu yang bisa kita katakan. Berbeda dengan misalnya kita ucapkan a, itu bisa dirasa di pangkal tenggorokan. Berbeda dengan makhraj muqaddar. Jadi makhraj itu terbagi dua. Ada makhraj muhaqqaq, ada makhraj yang muqaddar. Sampai di sini paham ya, makhraj muhaqqaq dan makhraj muqaddar. Al-makhraju. Sekarang makhraj. Apa itu al-makhraj? Huwa al-mawdi'u alladhi yansha'u minhu al-harf. Makhraj itu adalah tempat yang muncul di sana huruf, atau tempat yang bermulanya sebuah huruf. Makhraj adalah tempat bermulanya sebuah huruf. Jadi huruf apapun itu mulainya di mana? Mulainya di makhraj. Mulahadzah haula mawazin al-huruf. Catatan tentang mawazin al-huruf, timbangan huruf-huruf.
inna mabhasa makharijil hurufi was sifat min ahammi mabahis ilmi tajwid. Nah, sesungguhnya pembahasan makharijul huruf dan sifat adalah termasuk pembahasan yang paling penting di dalam ilmu tajwid. Jadi inti ilmu tajwid itu ya ini. وذلك لأنها تعطينا موازين الحروف الدقيقة. Nah, karena apa? Karena dua pembahasan ini memberikan kita timbangan huruf yang sangat detail, yang sangat akurat. Nah, kita bisa menimbang huruf itu, bisa menentukan di mana makhrajnya, bagaimana sifatnya, bagaimana ukuran suara itu, apakah suara itu tertahan nafasnya, apakah berjalan nafas, apakah suaranya tertahan atau suaranya mengalir, apakah ada suaranya itu kuat atau tajam atau bagaimana. Ini dari sana hal-hal yang detail ini kita mengetahui melalui makharijul huruf dan sifatul huruf. فمن المعروف بين أهل التجويد أن لكل حرف وزنا خاصا في المخرج والصفة. Yang sudah diketahui menjadi hal yang biasa di antara kalangan para ulama tajwid bahwasanya setiap huruf itu memiliki timbangan khusus dari segi makhraj dan sifat. Allazaini yumassilanil mizan ad-daqiq. Nah, yang mereka ini adalah merupakan apa ya? Makhraj dan sifat ini menjadi tolak ukur utama yang sangat akurat untuk apa? Untuk mengukur miqdar al-harfi wa haqiqatihi, untuk mengukur ukuran huruf dan hakikatnya. Nah, dari makhraj dan sifat inilah tolak ukurnya, alat ukurnya. Wa yudriku dzalika al-masyayikhul maharatu wa man talaqqa anhum. Nah, yang mengetahui hal itu adalah para masyayikh yang mahir dan orang-orang yang mengambil ilmu dari mereka, dari masyayikh. Lanjut. Waqad qala al-Imam as-Sakhawi. Imam as-Sakhawi ini adalah murid daripada al-Imam Asy-Syatibi. Al-Imam Asy-Syatibi nama beliau adalah Al-Qasim Ibnu Firruh. Wafat tahun 590 Hijriyah. Catat wafatnya 590 Hijriyah. Murid beliau adalah al-Imam, nama beliau adalah Ali As-Sakhawi. Imam Ali As-Sakhawi. Laqab beliau adalah Alamuddin Ali As-Sakhawi. Nah, beliau murid daripada al-Imam Asy-Syatibi. Beliaulah orang yang dianggap pertama kali membuat syarah matan Asy-Syatibiyah. Jadi gara-gara syarah beliau itu matan Asy-Syatibiyah itu terkenal. Itu termasuk apa ya? Orang yang diharapkan oleh Imam Asy-Syatibi, karena ketika Imam Syatibi membuat nazam beliau itu, nazam alfiyah beliau itu beliau merasa karena baru pertama kali ya membuat nazam qiraat dengan model seperti itu, pakai rumus. Jadi nama-namanya itu diganti pakai huruf. Misalnya Imam Nafi' itu diganti pakai hamzah. Pakai hamzah. Nah, yang seperti itu belum pernah dibuat. Jadi beliau sangat yakin, Imam Syatibi itu sangat yakin bahwa suatu saat Allah akan menyiapkan seorang alim yang mampu mensyarah qasidah beliau ini, mensyarah nazam beliau ini dengan syarah yang membuat Syatibiyah ini terlihat mudah. Ternyata kata para ulama yang diharapkan Imam Syatibi itu adalah ada pada al-Imam Alamuddin Ali As-Sakhawi, murid beliau. Wafat tahun 643 Hijriyah. 643 Hijriyah. Nah, murid Imam As-Sakhawi ini ada lagi namanya Imam Abu Syamah. Imam Abu Syamah. Termasuk ulama Syafi'iyah, ulama fikih juga, termasuk ulama hadis juga. Beliau juga mensyarah Syatibiyah juga. Jadi beliau mensyarah Syatibiyah, Imam Abu Syamah, As-Sakhawi mensyarah Syatibiyah juga. Jadi kadang
Abu Syamah itu sering, waqad sami'tu Syekhana Alamuddin As-Sakhawi miraran, kata beliau. Kan saya mendengar guru kami, Syekh kami Al-Imam As-Sakhawi miraran, berkali-kali, tentang misalnya apa yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syatibi. Jadi di sini ketika beliau mengatakan miraran, berkali-kali, berarti kita semakin yakin gitu bahwa yang dinukil oleh Al-Imam Abu Syamah ini bukan misalnya suatu pendapat yang syadz, yang tidak ada yang berkata seperti itu selain beliau. Melainkan apa? Melainkan beliau dengar berkali-kali dari Al-Imam Alamuddin As-Sakhawi, yang mana beliau itu adalah murid daripada Imam Syatibi sendiri. Apa kata Al-Imam As-Sakhawi? Lil harfi mizanun. Bagi sebuah huruf itu ada mizannya, ada timbangannya, alat ukurnya. Fala taku taghiyan fihi, maka kamu jangan zalim gitu ya. Fala taku taghiyan fihi. Wala taku mukhsiran mizani, jangan kamu curangi mizan itu, jangan curangi timbangan. Harus sesuai dengan mizan, timbangan. Jangan berat sebelah, jangan ringan sebelah, jangan seperti itu. Wa min qablihi qala al-Imam al-Khaqani. Nah, sebelum itu Al-Imam al-Khaqani, Al-Imam Abu Musa al-Khaqani, zinil harfa la tukhrijhu an haddi waznihi, fa waznu hurufi dzikri min afdalil birri. Kata beliau apa? Zinil harf, timbanglah huruf itu, ukur huruf itu. La tukhrijhu an haddi waznih. Jangan engkau keluarkan huruf itu dari ukurannya, dari beratnya. Fawaznu hurufi dzikri min afdalil birri. Memberikan berat yang pas untuk huruf-huruf Al-Qur'an, tidak lebih, tidak kurang, tidak ditambah-tambah, tidak dikurangi. Itu ada termasuk, kata beliau, min afdalil birri, termasuk perbuatan sebaik-baik perbuatan baik gitu. Perbuatan sebaik-baik perbuatan baik, ya, min afdalil birri. Fa idza kana al-harf mushaddadan, apabila huruf itu bertasydid, wajaba 'ala al-qari'i ay yahtamma bi nabrihi, maka semua qari, semua yang membaca Al-Qur'an harus benar-benar memperhatikan tekanannya. Harus ada tekanannya. Misalnya iyyaka na'bud, iyyaka na'bud, harus ada tekanannya. Iya, jangan iya, itu tidak ada tekanannya. Wa ay yu'tiyahu quwwata wazni harfain. Nah, ketika bertasydid, maka kita harus memberikan, seorang qari itu harus memberikan kekuatan dua huruf gitu. Jangan satu huruf. Iya, jangan iya gitu. Tidak boleh seperti itu. Allazi, jangan alazi. Jangan alazi. Tapi allazi, seperti itu. Wa dzalika mithlu rabbik, seperti kata rabbik, jangan rabbik. Terkadang kita orang Indonesia itu huruf bertasydid kita itu sangat dikit. Misalnya apa namanya, Soekarno Hatta gitu kan. Kadang kita Soekarno Hatta. Gitu. Orang Indonesia itu seperti itu. Hatta, bukan hatta ya kan. Tulisannya kan T-nya 2. Misalnya Oppo, HP merek Oppo, itu tulisannya kan P-nya 2, tapi kita baca Oppo ya kan. Seperti itu. Maka hati-hati, Rabbik yang kita baca Rabbik. Iyyaka. Wa khassatan idza kana ba'da maddin. Terlebih-lebih apabila huruf bertasydid itu setelah mad, misalnya waladdallin. Kalau tidak kita kasih tekanan, maka jadinya dallin. Nah, seperti itu. Misal al-haqqah, seperti kata al-haqqah. فإذا كان ذلك الحرف المشدد ميما أو نونا استبدلنا ذلك النبر بتطويل الغنة فيهما مع التشديد ولكنه تشديد أقل من باقي الحروف. Nah, kalau huruf yang bertasydid itu mim atau nun, istabdalna dzalika an-nabr bitatwil al-ghunnah. Kita mengganti tekanan itu, yang bisa kita pakai yang itu tekanan itu Nah, tekanan itu kita ganti dengan apa?
dengan gunnah yang panjang. Misalnya contohnya misalnya lamma, kita tidak perlu tidak perlu, biasa saja lam, panjangkan saja gunnahnya lamma, inna. Kemudian juga misalnya wala tankihul musyrikati hatta yu'min, tidak perlu yu'min, tidak perlu. Karena apa? Karena gunnah bertasydid itu cara menjelaskan tasydidnya adalah memanjangkan gunnah tersebut. فإذا اجتمع لدينا حرفان مشددان متتاليان وجب مزيد الاهتمام بتشديدهما. Apabila, kata beliau, berkumpul di depan kita dua huruf yang bertasydid, kemudian berurutan gitu, berdampingan, wajib mazidul ihtimam, maka harus lebih diperhatikan lagi. Itu jangan itu bukan seperti huruf biasa, tidak seperti rabbik yang tasydidnya cuma satu. Harus lebih hati-hati lagi kita. Contohnya apa? Zurriyati, pertama zurri. Ada ya yang kedua, zurriyati. Kadang ada orang membaca zurriyati. Jangan. Zurriyati, illiyun. Qalu ittayyarna, ittayyarna ini asalnya apa ya? Asalnya tatayyarna. Jadi kalau kita cari wazan fi'il ittayyarna, ittayyara, itu nggak akan kita temukan gitu. Apa itu wazannya itu? Iffa'ala. Nggak akan kita temukan iffa'ala di dalam kitab saraf. Jadi apa yang terjadi di sini? Ittayyara itu asalnya adalah tatayyara. Tatayyara. Jadi ta itu karena satu makhraj dengan ta, maka diidghamkan. Disukunkan, diidghamkan ke ta. Jadi tayyara. Susah gitu. Huruf sukun itu tidak bisa dimulai. Maka dimasukkanlah hamzah wasal, jadinya ittayyara. Fa idza ijtama'a ladaina thalathatu huruf. Apabila 3 huruf, ini 3 huruf, yang tadi 2 huruf yang bertasydid, sekarang 3 huruf bertasydid berturut-turut. Yanbaghi an yazida al-intibah wal ihtimam bi i'ta'iha waznaha ad-daqiq. Maka kita harus hati-hati dan harus benar-benar memberikan huruf-huruf tersebut ukurannya, timbangannya. Wa dzalika mithlu durriyuqad. Masyaallah. المصباح في الزجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة. Harus diperhatikan tasydidnya. وقد يجتمع لدينا 4 حروف مشددة متتالية. Nah, ada lagi 4 huruf bertasydid berturut-turut. Fayanbaghi mura'atu dzalika, harus diperhatikan yang tersebut. Wal yaqazatu tammatu 'inda nutqihi, harus kita benar-benar tidak lengah. Yaqazah itu benar terjaga. Jangan lalai. Wa dhabtu waznihi bi syaklin daqiq, dan memastikan timbangannya dengan sangat detail. Wa dzalika mithlu, nah itu seperti apa? Fi bahril lujji yarshah. Itu dari mana? Fi bahril pertama. Luj itu jim. Ji itu ya. Yi itu ya yang kedua. Ada 4 huruf bertasydid. Fi bahril lujji yarshahu mawjun min fawqihi mawj. ويخطئ كثيرون ممن لا خبرة لهم. Nah, kebanyakan orang yang mereka itu tidak punya pengalaman sama sekali sering salah fi adami intibahihim liwazni al-huruf.
Nah, mereka tidak sadar tentang timbangan huruf itu, mereka tidak sadar. Ukuran huruf bertasydid itu mereka tidak sadar. Fayukhrijunaha rikhwatan. Mereka mengeluarkan huruf bertasydid itu dengan sifat rikhwah. Lam ta'khudh haqqaha. Tidak mengambil haknya. Kama yubalighul ba'du bitasydid. Sebagian orang pula sebaliknya. Yang tadi ada sebagian orang yang tidak memberikan tasydid, mereka baca misalnya iyyaka bukan iyyaka. Ada yang berlebihan gitu. Fayukhrijuna an haddihi fayalukunahu lauka. Mereka mengeluarkan huruf itu dari ukurannya, ini ditambah dilebih-lebihkan. Fayalukunahu lauka, maka mereka itu seperti apa? Seperti mengunyah huruf. Wal huruful arabiyyah tanqasimu ila qismain. Nah, ini penting nih. Terbagi huruf Arab itu terbagi menjadi dua huruf. Yang pertama adalah asliyah, huruf asli. وهي الحروف 29 المعروفة. Nah, asliyah adalah huruf yang biasa kita kenal dari alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha sampai ya. Ini adalah huruf asliyah. Ada huruf far'iyah, وهي التي تتولد من حرفين. Yaitu huruf yang muncul dari mana? Muncul dari dua huruf. وتتردد بين مخرجين. Dan huruf ini berada di antara dua makhraj. Akan kita bahas secara detail ini, insyaallah. Misalnya kalau kita baca misalnya kita baca pada surah Fussilat, walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyun wa arabi. Hamzah tashil ini kalau kita tanya di mana makhrajnya? Bukankah hamzah tashil ini huruf? Ya kan? Nah, huruf berarti pasti ada makhrajnya. Nah, hamzah tashil ini itu hurufnya bukan asli, tapi far'i, cabang gitu. Kita lihat kemana lebih dekat hamzah yang ditashil ini. Oh, ternyata hamzah yang ditashil ini letaknya adalah muncul dari mana? Muncul dari hamzah. Muncul dari hamzah dan alif. Dan letaknya antara makhraj hamzah dan alif. Makanya hamzah yang a'jami itu adalah apa kata beliau? An-nutqu bainal hamzati. Jadi tashil ini ia nutqun bi hamzatin musahhalatin bainal hamzati wal alif. Jadi antara hamzah dan alif. Itu dia a'jami. Makanya dikatakan tatawalladu min harfain. Muncul dari dua huruf. Wa tataraddadu baina makhrajain, dan terletak di antara dua huruf. Al-qismul awwalu makharijul hurufil asliyah. Yang pertama adalah kita bahas sekarang, kita mulai membahas makharij al-huruf al-asliyah. Wahia tanqasimu ila qismain. Huruf ini terbagi menjadi dua. Makharij ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, al-makharijul ammatur ra'isah. Makhraj yang umum. Makhraj pokok. Wahia khamsah. Yang pertama adalah al-jawf. Wa fihi makhrajun wahid. Di dalamnya hanya ada satu makhraj. Al-halq wa fihi thalathatu makharij. Halq ini tenggorokan. Ada 3 makhraj. Al-jawf itu rongga. Pokoknya rongga. Rongga mana? Rongga tenggorokan dan rongga mulut. Yang ketiga ada al-lisan, lidah. Wa fihi 10 makharij. Ada 10 makhraj. Yang keempat asy-syafatan. Wa fihi ma makhrajan. Kemudian yang ke syafatan ada 2 makhraj. Kemudian yang kelima ada al-khayshum wa fihi makhrajun wahid. Wa fihi makhrajun wahid. Nah, kalau kita lihat dari al-jawf, al-halq, misalnya jawf ada 1 makhraj. 1 makhraj nanti hurufnya bisa 3, waw, alif, ya. Misalnya halq juga 3 makhraj, hurufnya ada 6.
Sama juga syafatan, misalnya ada 2 makhraj, nanti hurufnya ada berapa? 4. Ada 3 4. atau 4, tapi makhrajnya 2. Sama juga seperti al-khayshum, makhrajnya 1 tapi hurufnya ada 2, mim dan nun. Lanjut Ustaz. Al-makharij al-khassatul juz'iyah. Jadi ada makhraj yang ammah, ada makhraj yang khassah. وهي المخارج التفصيلية للمخارج العامة الرئيسة. Ini merupakan makhraj yang secara rinci, yang merincikan makhraj yang umum tadi, yang ada 5 tadi yang di atas. Jadi ketika kita membahas makhraj itu, pertama kita bahas dulu makhraj secara umum itu ada berapa, supaya gampang menghafalnya. Jangan langsung ke detailnya. Nanti kita yang ada di otak ini seperti apa, buyar semuanya, blur. Nggak bisa kita tentukan ini kemana. Tentukan dulu berapa. Kita tentukan dari misalnya dari bawah. Misalnya ada hal, kemudian setelah itu lisan, kemudian setelah itu syafatain, kemudian setelah itu yang pertama dari jauf, kemudian tenggorokan, kemudian lisan, kemudian syafatain, kemudian khayshum. Setelah itu baru kita mulai satu persatu seperti itu. Sekarang kita masuk ke pembahasan al-jauf. Apa itu al-jauf? Huwa khala'ul halqi wal fam. Jauf itu adalah rongga tenggorokan dan mulut. Wa yakhruju minhu 3 ahruf. Dan keluarlah dari jauf ini 3 huruf. Hiya huruful mad. Ketiga huruf itu adalah huruf mad. Apa itu huruf mad? Yang pertama adalah al-alifus sakinatul maftuh ma qablaha. Alif mati yang sebelumnya berharakat fathah. Wal wawu sakinah, waw mati al-madmum ma qablaha, yang sebelumnya dhammah. Wal ya'u sakinatul maksur ma qablaha, ya mati yang sebelumnya berharakat kasrah. Nah, contohnya ini semua apa? Nuhiha. Jadi di sini terkumpul semua huruf mad. Nuhiha. Ingat ya, ketika antum mengatakan huruf mad, menyebutkan huruf mad, ketika menyebutkan huruf waw itu baiknya kalau antum menulis atau sedang menjelaskan, bedakan dengan waw mad dengan waw lin. Waw mad dengan waw lin. Kenapa? Waw mad itu adalah waw yang mati harakat sebelumnya dhammah. Nah, itu diingat ya. Kemudian ya mad itu adalah ya mati yang sebelumnya adalah kasrah. Nah, sedangkan alif kita tidak perlu menyebutkannya mati, alif mati tidak perlu. Maksudnya kalau kita tidak sebutkan tidak mengapa. Kemudian tidak perlu juga kita katakan al-maftuh ma qablaha, yang sebelumnya fathah. Sebab apa? Sebab alif itu tidak ada kecuali mati. Dan harakat sebelumnya itu tidak akan ada kecuali fathah. Berbeda dengan waw. Waw itu terkadang berharakat. Nah, terkadang mati. Nah, kalau mati itu terkadang harakat sebelumnya, kalau waw sebelumnya terkadang dhammah, terkadang fathah. Nah, makanya perlu kita tentukan yang mana ini. Sedangkan alif tidak seperti itu. وهذه الأحرف تخرج من جوف الفم. 3 huruf ini keluar dari mana? Dari rongga mulut. Walaysa laha hayyiz. Tidak ada tempat atau sebuah tempat tertentu itu tidak ada ta'tamidu alaihi, yang mana ketiga huruf ini muncul dari sana gitu, tidak ada. Au tantahi ilaihi, atau di mana suara itu berakhir di sana gitu. Maksudnya kalau kita sebutkan misalnya az, di mana suara itu berakhir? Di ujung lidah dengan mana? Dengan gigi bawah, gigi depan bawah. Nah, di sana suaranya az. Misalnya az, di mana berakhir suaranya? Berakhir suara di sini, di ujung lidah dengan ujung gigi seri atas. Berbeda dengan alif. Kita ucapkan di mana suaranya berakhir? Kita tidak temukan.
Au tantahi ilaihi, tidak ada tempat di mana dia nanti berakhir. Innama tantahi ilal hawa'il mutlaq. Nah, huruf ini di mana berakhirnya? Berakhirnya melalui apa? Melalui suara yang keluar gitu. Di mana suara yang berakhir? Disitulah dia. Gitu. Tidak bisa kita lihat. Walidzalika samma ba'dhum makhrajaha al-makhraj al-muqaddar. Oleh sebab itu, sebagian para ulama menamakannya sebagai makhraj muqaddar. Wa tusamma al-huruf al-hawaiyah, dan ini dinamakan huruf al-hawaiyah, huruf hawa, udara. Qala Ibnu al-Jazari, apa kata Imam Ibnu al-Jazari? Fa aliful jawfi wa ukhtaha wa hi huruf madd lil hawa'i tantahi. Fa aliful jawf wa ukhtaha, alif jawf wa maksudnya alif makhrajnya jawf, wa ukhtaha, dan dua saudaranya yaitu waw dan ya, wahi yaitu huruf madd lil hawa'i tantahi. Alif dan dua saudaranya adalah huruf mad lil hawa'i tantahi. Maksudnya suara ini berakhir dengan berakhirnya hawa, berakhirnya udara yang keluar dari mulut. Mulahadzat haula huruf al-jaw. Yang kita tunggu-tunggu nih. Yang pertama, al-mulahadzatul ula. Yanbaghi ikhraju al-huruf al-jawfiyyah khassatan min al-jawf. Ini catatan pertama kata beliau, harus mengeluarkan huruf jawf ini terkhusus dari jawf, dari rongga mulut. Biduni ayyi syaibatin minal anf, tanpa ada campuran dari hidung. Kama yaf'aluhu katsirun, sebagaimana yang dilakukan oleh banyak orang. ولهذا كان ابن الجزري رحمه الله تعالى دقيقا عندما قال للهواء تنتهي. Oleh sebab itu Imam Ibnul Jazari itu penjelasan beliau itu sangat akurat ketika beliau mengatakan lil hawa'i tantahi. Maksudnya berakhir dengan berakhirnya hawa. Ai li hawa'i jawfil fam, maksudnya adalah udara dari rongga mulut. Fama yaf'aluhu ba'dun nas. Nah, apa yang dilakukan oleh sebagian orang min ikhrajiha minal anfi khata'un mahd. Apa yang dilakukan oleh sebagian orang ketika mengeluarkannya dari hidung itu adalah kesalahan, kata beliau, kesalahan mahd. Wa satajidu at-tanbih alaihi akthar min marrah. Jadi itu semata-mata kesalahan. Dan satajidu tanbih, saya akan mengingatkan terus, kata beliau, akthar min marrah fi hadzal kitab, lebih dari sekali di kitab ini. Wa dzalika li kasrati wuqu'ihi. Kenapa saya ingatkan berkali-kali, kata beliau, karena banyaknya orang melakukan kesalahan ini. Hatta baina ba'dil qurra'il masyhurin. Bahkan ini terjadi pada siapa? Pada sebagian qori-qori yang masyhur. Kayak beliau terus ingatkan terus, banyak qori-qori masyhur yang terjerumus ke dalam kesalahan ini. Maksudnya itu tetap salah, dan kita katakan salah siapapun itu, bahkan Syekh Al-Husari pun kita katakan salah gitu. Sebab apa? Sebab mungkin ketika beliau melakukan itu, beliau tidak sadar. Dan beliau kalau ditanya, ya Syekh Al-Husari, ya Syekh Mahmud Al-Husari, apakah huruf mad itu boleh keluar dari hidung? Iya, beliau karena beliau alim kan, beliau itu gurunya ulama besar, jelas beliau katakan huruf jawf itu tidak ada keluar dari hidung. Harus keluar dari mana? Dari mulut, dari tenggorokan keluar ke mulut, kata beliau. Hanya saja terkadang, ya namanya manusia kan, kita bukan robot. Kita manusia, terkadang ada masuk sedikit gitu, terkadang ya seperti manusia biasa gitu. Jangan kita tiru yang bacaan yang salahnya, jangan kita jadikan hujjah yang bacaan salahnya. Nah, kalau kita dengar semua bacaan beliau, maka kita dengarkan bacaan beliau itu sangat bagus gitu. Huruf matnya itu keluar dari jauh, tidak ada yang keluar dari hidung. Nah, hanya saja yang manusia terkadang di beberapa tempat ada yang keluar dari hidung. Jangan yang salah itu kita ikut gitu. Sedangkan yang benar itu
tersebar semuanya di Quran itu beliau baca benar, tiba-tiba kita mengambil di sebagian yang itu seperti tergelincir seperti itu. Jangan seperti itu. Lanjut Ustaz. Al-mulahazatu ats-tsaniyah. Catatan yang kedua. Yanbaghi mulahazatu tarqiqil wawi wal ya'i fi jami'il ahwal. Harus memperhatikan tipisnya waw dan ya di semua di semua kondisi. Fahuma la yufakhamani bihali. Ya dan waw ini tidak ditebalkan sama sekali. Wa khassatan al-waw idza jaa ba'daha mufakham, misal ghafur. Seperti kata ghafur, kemudian as-sudur. Jangan kita tebalkan. Saya masih bingung nih bagaimana waw bisa tebal. Ghafur, ghafur. Kalau tebal gimana ya? Ghafur, ghafur, seperti itu ya mungkin ya. Ghafur. Dibaca biasa. Ghafur, ghafur, fu, biasa saja. Insya Allah orang Indonesia tidak terkena kesalahan ini. Sedangkan huruf biasa saja, ghain saja, orang Indonesia sulit ya nebalinnya ya, apalagi seperti waw. Fi halatil waqf, kata as-sudur, al-ghafur itu pada kondisi waqaf. Aw jaa qablaha mufakham, seperti wat-tur, sebelumnya kan ta. Aw waqa'at baina mufakhamain, atau terletak di antara dua huruf yang tebal, seperti marsus. Wa kadzalika al-amru bin-nisbati lil-ya. Sama juga halnya seperti huruf ya. Jangan ditebalkan. الملاحظة الثالثة أما الألف فلا توصف بترقيق ولا بتفخيم بل تكون تابعة للحرف الذي قبلها. Adapun alif, maka alif ini tidak disifati dengan tarqiq dan juga tidak disifati dengan tafkhim. Jadi kalau kita tanya, alif itu apa sih sifatnya? Tebalkah atau tipis? Ya, penting ya Ustaz Fadli ya. Kalau ditanya misalnya, alif itu tebalkah atau tipis? Nah, kita jawab, alif itu tidak disifati tebal dan juga tidak disifati tipis. Akan tetapi, alif itu mengikut. Alif itu ngikut. Ngikut apa? Tabi'atul lil harfil ladzi qablaha. Mengikut huruf yang sebelumnya. فَإِذَا جَاءَ قَبْلَهَا حَرْفٌ مِنْ حُرُوفِ التَّفْخِيمِ فُخِّمَتْ. Kalau sebelumnya datang huruf, salah satu huruf dari huruf-huruf tafkhim, maka alifnya ditebalkan. Contohnya khalidin. Nah, kan ada alif kan, kha kan panjang, kha-nya tebal, maka alifnya ikut khalidin, tebal. Jangan dibaca khalidin, jangan. Dan khalidin, tapi khalidin. Zalimin, jangan zalimin, jangan zalimin. Wa idza jaa qablaha harfun muraqqaq ruqiqat. Kalau datang sebelumnya itu huruf tarqiq, maka huruf tipis, maka ditipiskan. Contohnya maliki al-bab. Jangan ditebalkan. Wal yantabihil qari'u ila 'adami tafkhimiha. Maka seorang qari itu harus hati-hati, jangan sampai mentafkhimkannya. Apabila idza kana ba'daha harfun mufakham, apabila setelahnya ada huruf tafkhim. Contohnya bil batil, jangan bil batil. Jangan bil batil. Al-mulahazatu ar-rabi'ah. Catatan yang keempat. Fi kayfiyyati at-takhallus min al-khankhanati fi huruf al-jawf. Bagaimana cara menghindari al-khankhanah pada huruf al-jawf? Nah, kita ingin tahu apa ini al-khankhanah. Kata beliau, al-khankhanah itu adalah ikhrajul huruf min al-anfi musyrabatan bi ghunnah. Khankhanah itu adalah mengeluarkan huruf dari hidung yang dicampur dengan ghunnah. Itu namanya khankhanah. Wa katsiran ma nara syakhsan sahihan nutq. Kita sering melihat orang yang pengucapannya benar. فإذا قرأ القرآن, apabila membaca Al-Quran, قرأ الحروف ممزوجة بغنة من أنفه. Padahal
cara bicaranya normal, tapi ketika membaca Al-Quran itu dia membaca Al-Quran, membaca huruf itu bercampur dengan gunnah. Dari mana? Dari hidung. Ma'al ilmi bi anna al-anfa makhrajun lil gunnati fahasb. Nah, perlu diketahui bahwa hidung itu adalah makhraj gunnah saja, gitu, makhraj gunnah. Fala budda laka ayyuha ay akhil qari. Maka harus, kata beliau, wahai akhi al-qari, anta tadarraba ala yadi syaikhin mahir. Harus berlatih di mana? Pada siapa? Pada guru yang mahir fil ada, dalam bacaan, ala kayfiyatin nutq, yang mahir dalam membaca, cara mengucapkan huruf, khassatan fi huruf al-jawf, lebih terkhusus pada huruf al-jawf. Iz inna aghlaba ayatil Qur'anil Karim. Nah, karena kebanyakan ayat Al-Quran, lanjut Ustaz. La takhlu min harfin min hurufil jawf. Karena kalau kita buka Al-Quran itu semuanya ada huruf jawf semua. Karena huruf mat itu, setiap kata itu hampir tidak lepas daripada huruf mat. Misal kita mulai dari Zalikal kitabu la raiba fih. Huruf jawf semua. Zalikal kitabu la raiba fih. Semua itu huruf mat gitu. Fa in lam tajid syaikhan mujida, kalau engkau tidak mendapati guru yang menguasai itu, yang bagus, fa alaika an tatadarraba ala an-nutq as-sahih. Maka kamu harus latihan bagaimana mengucapkan secara benar, bittiba'il khutuwatit taliyah, dengan mengikuti langkah-langkah berikut, kata beliau. Awalan, intiq lafaz u. Nah, ucapkan lafaz u iddat marrat, berkali-kali. Mulahizan dhamma syafataini jayyidan. Harus dipastikan bahwa kedua bibir itu benar-benar didammahkan. Nah, yang sering masuk ke hidung ini, caranya bagaimana? Caranya itu mulai dari hamzah. Kita dhammahkan. U. Nah, jangan lupa pastikan kedua bibir ini benar-benar dhammah. Jangan jangan. Nah, dhammah seperti ini ya. Jangan. Nah, ada orang kan monyong-monyong, ternyata monyongnya asal-asalan. Jangan, bukan monyong asal-asalan. Monyongnya itu jangan gitu. Bukan seperti itu. Monyongnya bukan seperti itu. Monyongnya monyong yang benar, monyong yang jangan asal-asalan gitu, jangan sembarang monyong. Panjangkan. Baguskan dhammahnya. Ma'amattiha ilal amami qadral mustata'. Dengan dipanjangkan ke depan, kata beliau, sebisa mungkin, kata beliau. Jadi nah, sekarang ketika kita sudah lakukan ini, kita ingin pastikan apakah dengan memonyongkan bibir ini itu suaranya sudah tidak keluar dari hidung. Harus kita pastikan. Apa ya langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya, kata beliau, summa amsik anfaka bisabbabatika muba'idan yadaka an famik. Kata beliau, kemudian tutup hidungmu dengan jarimu, jauhkan tanganmu dari mulut, kata beliau. Seperti ini. Jangan gini. Jangan gini, jadi nggak bisa. Jauhkan, kata beliau, gini. Wantiq marratan ukhra. Maka ucapkan sekali lagi. Walahiz al-farqa baina al-halati al-ula wa baina al-thaniyah. Maka perhatikan perbedaan antara kondisi pertama dan kondisi kedua. Fa idza ra'aita al-wawa kharajat safiyatan salimatan min ayyi atharin lil ghunnah fa hiya sahihah. Kalau engkau rasakan bahwa waw itu keluar murni, bersih dari dari bekas-bekas gunnah, maka itu benar, kata beliau. Caranya bagaimana? Kalau murni suaranya maka benar. Wa in ra'aita as-sauta in habasa aw kharajat al-wawu mushrabatan bi gunnah
makhnunatan fa'lam anna nutqaka ghaira sahih. Nah, kalau kita lihat suaranya itu tertahan, inhabas, atau kharajal wawu musyrabatan bi gunnah, atau tercampur dengan gunnah wawunya, maka pengucapanmu itu tidak benar, kata beliau. Kalau suaranya tertutup gimana? Seperti itu, tertutup. Atau dia masih berjalan tapi ada gunnahnya. Nah, seperti itu. Berarti yang kedua itu gunnahnya itu tidak terlalu kuat gitu. Tidak terlalu kuat. Kalau terlalu kuat itu nanti suaranya tertutup. Kalau masih terdengar seperti ini berarti pengucapannya belum benar. Misalnya waqalu kunu hudan aw nasara hudan aw nasara. Tidak ada gunnah kan? Nah, coba dilatih ya, dilatih. Usahakan kalau yang sering kena seperti itu dilatih. Ketika membaca harus ada latihannya. Misalnya kita ingin baca berapa? Ada latihan dulu, misalnya 5 menit. Misalnya qalu al-alamin ar-rahim him iyyaka seperti itu. Dilatih ya, dilatih. Harus banyak latihan. Fa'idil muhawalata marratan ukhra. Kalau masih salah juga kata beliau, a'idil muhawalata marratan ukhra. Ulangi sekali lagi. Fa idza najahta wa nataqtaha safiyatan min al-fami fantaliq ila al-khutwati at-taliyah. Kalau seandainya kamu berhasil, maka lanjut ke step berikutnya kata beliau. Ketiga, isna' ma sana'ta fil khutwati al-ula. Lakukan seperti yang kau lakukan di step pertama kata beliau. Walakin ghayyiril hurufa ila kalimat. Namun kita ganti hurufnya menjadi apa? Menjadi kata-kata. Seperti apa? Waja'u, fa'u, yura'un. Nah, diganti menjadi sebuah kata. Jangan tadi kan huruf biasa. Ini sekarang kita rangkai sebuah kata. Yang keempat, summa tadarraj fatadarrab ala nutqi qalu sadaqu wa nasaru. Kemudian lanjut lagi latihan mengucapkan apa? Qalu sadaqu, kemudian nasaru. Kemudian yang kelima, fil khutwatil akhirah tadarrab ala nutqil alfaz taliyah. Yang terakhir kata beliau, tadarrab ala nutqil alfaz taliyah. Latihan mengucapkan pelafalan berikut. Yang pertama adalah amanu, zalamu, qamu, bi. Nah, kemudian yazunnun. Nah, kenapa beliau ambil yang terakhir ini? Ada yang bisa lihat perbedaannya? Amanu, zalamu, qamu, yazunnun wa ma syabahaha. Nah, di sini apa yang terjadi dengan yang terakhir ini? Sebelum waw ini seperti amanu, itu adalah nun. Nah, nun itu gunnah. Ketika ada huruf gunnah, ini setelahnya ada huruf mat, itu sulit itu. Biasanya ngikut gitu. Amanu. Nah, mau tidak mau ngikut. Makanya jangan sampai masuk ke hidung itu. Amanu. Nunnya saja yang masuk ketika waw sudah murni keluar dari jauh. Amanu, nu. Nah, beda ya. Ketika saya ucapkan nun itu terdengar ada suaranya di hidung. Tapi ketika saya ucapkan waw, maka sudah murni dari tenggorokan. Dengarkan. Amanu. Nah, ketika nun terdengar di sini, ketika waw sudah di mulut. Nah, harus latihan seperti itu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin. Mim dari khayshum, kemudian huruf mad dari mana? Dari al-jaw.
Satajidu biiznillah ta'ala annaha jayyida. Insyaallah engkau akan dapati insyaallah pengucapannya baik. Waf'al fil ya wal alif al maddiyah mithla ma fa'alta fil waw. Nah, lakukan pada ya dan alif seperti apa yang kau lakukan di waw. Intiq awalan i thumma sadiqin qanitin. Pertama kita ucapkan i, kemudian sadiqin qanitin, kemudian fil marhalatil akhirah, kemudian di step terakhir adalah al-alamin, al-zalimin, wa ma syabaha. Dan yang semisalnya wal amru fil anfi ashalu min wal amru fil alifi ashalu min al-wawi wal ya. Nah, perkara pada alif itu lebih mudah daripada yang waw dan ya. Jadi huruf mat yang alif itu lebih jarang masuk ke hidung. Yang sering itu adalah waw dengan ya. وهذه الخطوات مجربة ومدروسة بدقة فالتزم بها. Kata beliau, step-step yang saya sebutkan ini sudah terbukti, kata beliau. Sudah terbukti, ini memang benar-benar berhasil, kata beliau. Maka lakukan step-step ini, kata beliau. Jadi yang ada masalah, lakukan step ini, insya Allah bisa. Lanjut, Ustaz. Oke. Sampai di sini alhamdulillah kita sudah selesaikan pembahasan tentang makhraj al-jawf. Maka dengan berakhirnya mulahadzah yang terakhir tadi, maka berakhirlah insyaallah pembahasan kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Satu paling Ustaz yang tentang jangan berlebihan dan jangan dikurangi itu, tapi tetap tergantung ketika musyafahah itu Ustaz ya. Masalah huruf ya? Nggih Ustaz. Ya, jadi huruf itu kan ada kadarnya masing-masing huruf itu ya. Jangan lebih, jangan kurang. Maksudnya cara mengetahui huruf itu lebih atau kurangnya itu kita ketahui ketika musyafahah dengan guru. Misalnya kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, kalau misalnya ada yang kurang, misalnya kurangnya di mana? Kurangnya di tasdid misalnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kurang tasdidnya. Nanti guru akan mengatakan berikan tasdid pada lam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Seperti itu. Gitu. Jadi semua itu kita akan tenang setelah apa? Setelah guru mengatakan sudah benar. Lanjutkan. Oke, kita lanjutkan seperti itu. Nggih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Soal set. Ya, Ustaz Fakhri Ahlan. Nah, syukur set. Sebelum Bang Fadil tanya nih. Ketika tadi Ustadz menjelaskan yang ada di buku, kalau di pertemuan-pertemuan sebelumnya kan Ustadz juga menjelaskan tentang nazom Tuhfah Samnudiyah. Kemudian hari ini kita dapatkan ada dari nazomnya Syekh Sakhawi dan nazomnya Syekh Khokoni. Nah itu enaknya kalau kita ngafal lebih dahuluan mana tuh Ustaz? Kalau ada kata kita ngafal urutannya mana dulu kira-kira Ustaz? Sebelum ke Syatibi. Begini ya, ada banyak sekali nazam-nazam yang selain Tuhfah dan Jazariyah. Ya, ada banyak sekali. Misalnya ada As-Salsabilus Syafi. Itu apa ya? Syarah atau apa? Pokoknya punya Syekh siapa itu Sulaiman Murad kalau nggak salah. Itu juga nazam juga. Kemudian ada juga Manzuma At-Tibi punya Al-Imam Ahmad At-Tibi. Itu Al-Mufid namanya. Juga At-Tuhfah As-Samanudiyah punya Syekh Ibrahim Syahata As-Samanudi. Ada juga punya Syekh As-Sakhawi. Itu apa? Kalau nggak salah Nuniyahnya beliau itu kalau nggak salah itu ya.
Itu yang akhirnya nun gitu kan. Nah. Tadi apa katanya, lil harfi mizanun fala taku taghiyan fihi wala taku mukhsiral mizani. Ini itu ujung-ujungnya nun gitu. Kemudian pokoknya manzumah punya Imam As-Sakhawi ini ujungnya nun. Kemudian punya Al-Imam Al-Khaqani juga, itu termasuk nazam yang pertama itu. Jadi punya Imam Abu Musa Al-Khaqani, kalau kita buka lagi di buku Tajwid Syekh Yahya ini, di awal-awal kan ada disebutkan orang pertama menulis kitab tajwid. Menulis dalam tajwid itu beliau sebutkan adalah Abu Musa Al-Khaqani, wafat tahun 360. Nah, di mana itu ya? Ada di halaman di halaman 14, awwalu man allafa fihi al-Imam Musa Al-Khaqani, bukan Abu Musa. Wafat tahun 325. Nah, jadi apa yang kita lakukan? Yang nazam-nazam seperti ini itu kita hafal setelah apa? Setelah Tuhfah dan Al-Jazariyah. Oh. Nah, hanya saja ada yang misalnya seperti nazamnya selain Tuhfah dan Jazariyah, itu biasanya kita baca setelah apa? Dihafal sangat bagus. Kalau mau dihafal sangat bagus. Nah, kalaupun tidak dihafal, apakah itu misalnya ada masalah kalau seandainya tidak kita hafal? Maksudnya, apakah kita akan meloncat gitu? Iya, gitu Ustaz. Kalau kita tidak hafal gitu, tidak ada masalah. Itu kalaupun tidak kita hafal, tidak ada masalah. Ingin langsung misalnya kita belajar qiraat, tidak ada masalah. Tapi dengan syarat kita harus memahami tajwid dengan baik. Kita paham, benar-benar paham. Cukup Tuhfah dan Jazariyah saja, dengan syarat apa? Dengan syarat syarah Jazariyah itu kita sudah pahami. Kita sudah pahami. Karena insya Allah di Tuhfah Jazariyah itu, kalau kita baca syarah-syarahnya, kemudian apalagi kalau kita sudah baca misalnya Tajwid Musawwar punya Syekh Aiman. Kalau kita sudah baca Tajwid Musawwar itu, kita sudah memahami sifatul huruf. Insya Allah pemahaman kita sudah baik. Apalagi ditambah misalnya kitab-kitab yang kontemporer ya, seperti misalnya kitab Syekh Yahya atau kitab siapalah itu. Nah, insya Allah kita sudah bisa belajar qiraat. Tapi kita tetap harus baca ini semua. Kita harus tetap baca. Bukan hanya nazam ini saja ya. Misalnya nazam At-Tibi punya Al-Mufid itu punya Syekh Samanudi, tapi kitab-kitab yang lain misalnya kitab Nihayatul Qaulil Mufid punya Syekh Makki Nasr. Penting juga kita baca, karena kita misalnya apalagi kita mengajar ya, mulailah sedikit. Tapi ingat yang pertama itu harus Tuhfah dan Jazariyah. Karena memang seperti itulah manhaj para ulama itu seperti itu dari zaman Imam Ibnul Jazari sampai sekarang. Nah, itu para ulama itu memang sudah tidak lari kemana-mana, tidak lari dari Jazariyah. Nah, setelah datang Imam Sulaiman Al-Jamzuri, nah, itu para ulama mulai menjadikan Tuhfah itu adalah materi pertama yang dipelajari, yang dihafal. Tadi itu. Alhamdulillah. Kalau begitu mungkin sekalian Ustaz rekomendasi syarah untuk Tuhfah sama Jazarinya Ustaz. Kalau syarah Tuhfatul Atfal, kita bisa baca syarahnya Syekh Muhammad Ali At-Tabba', namanya Minhatu Dzil Jalal fi Syarh Tuhfatil Atfal. Minhatu Dzil Jalal fi Syarh Tuhfatil Atfal, tipis, sangat kecil sekali. Karya Syekh Ali At-Tabba'. Ada kitab juga Fathul Aqfal. Itu karya punya Syekh Jamzuri sendiri. Fathul Aqfal fi Syarh Tuhfatil Atfal. Ya. Matan Tuhfah ini jangan terlalu berlama-lama di matan Tuhfah. Karena pembahasannya itu saja gitu. Ya, dari nun mati, kemudian hukum nun mati, hukum mim mati, kemudian nanti
hukum lam mati, nah, lam alif, kemudian nanti masuk mad wajib, mad jaiz, mad asli, kemudian mad jaiz itu bagaimana, mad arid lis sukun, mad badal, kemudian lanjut mad lazim berapa macam, kemudian nanti huruful muqatta'ah itu mad lazimnya di sana bagaimana. Udah itu saja gitu. Jadi kita tidak perlu berlama-lama baca kitab ini, syarah ini. Maksudnya untuk pertama, untuk tadi, untuk memula, baca saja pembahasan umumnya. Nah, nanti kalau setelah misalnya setelah kita sudah paham semuanya, ingin menambah wawasan, ya kita bacalah. Baca kalau ada hasyiahnya, kita baca. Baru lanjut ke Jazariyah. Jazariyah kalau menurut saya ada syarah yang bagus. Kalau syarah yang kontemporer ya, itu namanya Syarhul Wajiz. Punya Syekh Dr. Ghanim Qadduri. Beliau menulis 2 syarah. Jadi beliau pertama ada syarah besar. Jadi syarah Al-Muqaddimah Al-Jazariyah besar. Punya Syekh Ghanim Qadduri. Kemudian beliau bikin ringkasannya kecil, namanya Al-Wajiz. Syarhul Wajiz. Nah, itu beliau syarah tipis. Nah, baca yang wajiz itu. Baca yang wajiz. Karena itu berapa lama? 100. Pokoknya enggak banyak lah pokoknya. Ada misalnya 140-an, 60 halaman lah, enggak banyak, tipis pokoknya. Nah, setelah itu nanti insya Allah kita sudah paham secara umum matan Jazariyah. Mulailah kita baca misalnya syarahnya putranya Imam Ibnul Jazari, namanya Ahmad. Putranya Imam Ibnul Jazari. Ya, putranya Imam Ibnul Jazari, namanya itu Al-Hawashi Al-Mufhimah. Al-Hawashi Fi halli al-fadhil Jazariyah. Fi halli al-fadhil muqaddimah. Nanti kalau antum baca kitabnya syarahnya Syekh Ghanim itu nanti bakal antum dapati referensinya. Dia itu biasanya bikin footnote. Di sana banyak referensi. Nanti makin banyak referensi antum. Ada banyak lagi misalnya syarahnya Syekh Zakaria Al-Ansari namanya Ad-Daqaiq Al-Muhkamah fi Syarhil Jazariyah. Yang paling bagus adalah karya Syekh Mulla Ali Al-Qari, namanya adalah Al-Minahul Fikriyah. Jadi para ulama mengatakan syarah paling bagus itu, syarah Jazariyah paling bagus adalah punya Syekh Mulla Ali Al-Qari, namanya Al-Minahul Fikriyah. Ini kitabnya. Ustaz. Al-Mulla Ali Al-Qari. Ya. PDF-nya udah punya. Bukunya belum. Nah, masalah syarah Jazariyah ini, kalau antum baca syarah ulama-ulama mutaqaddimin, ulama-ulama terdahulu, nanti antum akan melihat bahwa antum akan sadari bahwa matan Jazariyah ini bukan khusus riwayat Hafs. Oh, malah bukan Ustaz ya? Apa karena yang bab belakang itu, yang maktu dan taat itu, atau ada malah bukan? Ini sangat umum sekali. Jazariyah ini sangat umum sekali. Jadi masalah-masalah khilaf itu tidak beliau bahas di sini. Tidak beliau bahas di Jazariyah ini. Karena bukan tempatnya. Saya rasa jelas ya. Masalah tentang syarah Jazariyah. Nah. Insyaallah. Insyaallah kalau antum sudah baca syarah yang kecil punya Syekh Ghanim Qadduri, kemudian syarahnya putranya Ibnul Jazari, kemudian syarahnya Syekh Zakaria Al-Ansari, kemudian syarahnya Mulla Ali Al-Qari, itu sudah insyaallah sudah antum kalau sudah masuk ke qiraat, itu antum sudah tidak meraba-raba lagi, sudah paham semuanya. Oh, Masya Allah. Saya di YouTube lihat, jadi antum kan lihat channelnya Syekh Yahya. Ternyata beliau juga punya syarah yang ringkas terkait Jazari. Sudah saya download Ustaz. Iya. Insyaallah lah nanti. Iya. Doanya Ustaz. Nah, jadi tidak perlu antum baca semua gitu. Maksudnya
kalau antum seandainya tidak punya waktu, tidak perlu baca semua, karena rata-rata kitab tajwid itu isinya sama tapi hanya beda cara pemaparan saja. Nah, Kalau antum punya waktu ya dibaca lebih bagus gitu, tapi kalau tidak dibaca tidak apa-apa. Ustaz. Hadir, Ustaz. Ya, itu untuk yang kita benar-benar ingin membuat dasar yang kuat ya untuk kita gitu. Fokus dulu ke buku-buku yang membentuk dasar kita, dasar dalam ilmu tajwid. Nah, kalau kita ingin mengajar atau apa, ingin lebih menguasai ini, mau tidak mau baca semua itu, tidak ada terkecuali gitu. Selagi yang mengarang itu adalah imam, nah, termasuk imam di dalam bidangnya, maka harus kita baca gitu. Rugi kalau kita tidak baca. Banyak insya Allah faidah-faidahnya yang akan memperkaya wawasan kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah, insya Allah, Ustaz. Request satu lagi, Ustaz. Sekaligus minta doa, Ustaz. Nggak apa-apa, Ustaz? Apa itu? Jadi kebetulan kan saya termotivasi sekali untuk mengetahui bagaimana bacaan qiraat ini seperti apa sih dari Allah kepada kita belajar qiraat itu. Akhirnya saya sama anak-anak halaqah yang masih baru kelas 7 itu, saya mulai dari mana ya? Akhirnya saya coba mengajak mereka ngapalin, Ustaz, nama-nama imamnya, Ustaz. Alhamdulillah satu hari itu sudah hafal 7. Dan saya usahakan hafalnya itu sesuai dengan rumusan yang ada di Syatibiyah, sehingga nanti kita nggak bingung nanti mulai dari Hamzah sampai dengan nanti yang terakhir. Itu yang saya tanyakan itu. Ternyata saya menemukan sebuah file PDF, Ustaz, torik daripada masing-masing qori itu ternyata beda nggih, Ustaz nggih. Ternyata kayak Imam Asim itu toriknya kan ada Thayyibah dan Syatibiyah. Ternyata di imam yang lain ternyata beda juga nggih. Ada yang Ibnu Mujahid, ada yang lain. Seperti apa itu, Ustaz? Dan apa yang harus saya lakukan kepada murid saya supaya tidak berlebihan untuk ngasih materinya? Termingan yang terakhir, Ustaz. Syukron, Ustaz. Doanya, Ustaz. Iya. Jadi itu tadi ya. Jadi kan yang sampai kepada kita ini kan yang sekarang yang mutawatir itu cuma 10 qiraat. Okay. Cuma 10 qiraat. Yang mutawatir sekarang ya, yang boleh kita baca. Itu tidak menutup kemungkinan di zaman Nabi itu atau di zaman para sahabat ada banyak sekali, lebih dari 10 qiraatnya mutawatir. Tapi mungkin terputus di beberapa generasi, sudah tidak ada lagi yang mutawatir. Tapi sekarang ini yang sampai kepada kita itu 10. Nah, 10 ini mulai dari Imam Nafi' sampailah ke Imam Khalaf. Ya. Saya ringkas saja. Jadi misalnya Imam Nafi' ini beliau punya murid. Beliau itu Imam Nafi' itu adalah orang yang paling menjadi rujukan utama bagi Ahlul Madinah pada waktu itu, Imam Nafi'. Nah, beliau kan karena memang beliau diakui dan beliau kan hidup di generasi salaf itu ya, di 100 beliau wafat kalau saya tidak salah 169 ya, 169. Beliau kan hidup di generasi salaf, beliau itu juga mengaji dengan para tabi'in. Nah, beliau sudah diakui bacaannya. Banyaklah murid-murid beliau yang mengaji dengan beliau. Di antara banyak murid ini, ternyata yang sampai kepada kita sekarang adalah 2 saja dari murid-murid beliau. Yaitu yang pertama adalah Qalun, yang kedua adalah Warsh. Qalun dan Warsh. Meskipun dari segi wafat Imam Warsh lebih dulu wafat daripada Imam Qalun. Tapi Imam Syatibi seperti itu urutannya. Nah, sama seperti gurunya, Qalun dan Warsh juga punya murid-murid, ya kan? Iya. Qalun dan Warsh sama-sama punya murid. Di antara banyak murid Imam Qalun dan Imam Warsh, misalnya Warsh kita ambil contohnya, di antara banyak murid-murid Warsh, itu yang sampai kepada kita sekarang adalah jalur Al-Imam Al-Asbahani
Asbahani. dengan Imam Muhammad ibn Abdul Rahim, namanya Muhammad ibn Abdul Rahim Al-Asbahani, Asbahani. dan Iya, iya. Al-Imam Abu Ya'qub Yusuf Al-Azraq. Jadi Abu Ya'qub Yusuf Al-Azraq Nah. itu adalah murid daripada Imam Warsh. Nah, jadi ini murid beliau nih. Bisa jadi itu murid secara langsung atau tidak secara langsung, tapi yang penting jalurnya dari sana, dari Imam Warsh. Seperti itu. Sampailah kepada kita dua jalur ini. Sama juga seperti misalnya Imam Qalun misalnya. Qalun itu misalnya ada jalur, kalau dari Syatibiyah itu jalur Abu Nasyir kalau saya tidak salah. Jalur Syatibiyah siapa? Nah, ada jalurnya dua gitu. Kenapa mesti dua? Mungkin ya dua orang itu yang sangat benar-benar diakui gitu, ittifaq para ulama di zamannya bahwa mereka berdua itu adalah murid yang paling agung di antara murid-murid imam ini, seperti itu. Sama juga seperti Hafs. Hafs juga punya murid, misalnya siapa? Ubaid ibn Sabbah atau Yahya ibn Adam. Itu jalurnya Hafs. Kemudian juga Imam Syu'bah sama juga punya jalur juga gitu. Jadi seperti itu. Yang sampai kepada kita yang kita baca sekarang ini adalah punya melalui jalur Al-Imam Syatibi. Imam Syatibi. Jadi jalur Imam Syatibi itu jelas gitu ya. Kita baca, banyak yang membaca melalui jalur Imam Syatibi. Sedangkan jalur Thayyibah, jadi mereka, jadi selain Imam sekarang justru lebih ini lebih mudah gitu. Kita nggak ngafalin misalnya jalur Imam Warsh itu siapa, apakah Al-Azraq atau Al-Asbahani. Itu misalnya Hafs itu jalurnya itu siapa. Jadi kita tidak apalagi namanya, tapi kita langsung jalur Imam Syatibi. Nah, Imam Syatibi berarti langsung gitu. Jalur Imam Ibnul Jazari Fulan itu sudah mencakup semuanya. Begitu Ustaz. Nggak perlu belajar dari Azraq atau dari siapa tadi, ya Allah subhanahu. Cukup Syatibiyah sama Thayyibah saja. Itu. Iya, jadi di Syatibiyah itu sudah dijelaskan. Nah, jadi misalnya di Qalun itu jalurnya siapa? Jalur Abu Nasyid misalnya. Kalau Warsh jalurnya Al-Azraq. Nah, misalnya Hafs jalurnya siapa? Sudah langsung dikatakan jalur Syatibiyah, min Syatibiyah. Jadi kayak Imam Jazari dan Imam Qasim ini kayak merangkum dari sekian torik sehingga udah ngomongnya Syatibiyah gitu. Iya, seperti itu. Mudeng saya. Iya. Alah. Jadi antum tidak perlu lagi hafalin nama jalurnya, cukup saja jalur mana? Jalur Al-Imam Syatibiyah. Berarti tahu seperti ini. Nah, alhamdulillah. Mau Ustaz memperpanjang waktu Ustaz. Jazakumullah khair Ustaz. Ya, iyakum. Oke, Ustaz Fadli aman ya? Ada yang mau ditanyakan terakhir nih? Terakhir Ustaz, terakhir. Ya. Ustaz, untuk yang tadi Ustaz, yang pembahasan kan kalau pengucapan vokal vokal itu kalau dibilangnya u tadi Ustaz, u. Iya. Ya kan? Itu kalau kita baru-baru lah istilahnya kan, kadang-kadang apalagi kan pas kita baca banyak gitu kan. Kalau kita berusaha tak khoisum dia, macam amanu gitu. Ada kayak hidup wownya Ustaz. Apa mungkin karena kurang latihan Ustaz ya? Saya rasa. Jadi kan kadang-kadang mau nyelamatin apa ini supaya jauh itu kan tak masuk hidung ya kan, gitu. Tapi pas baca tartil lah gitu kan, mungkin belum bisa ini dia ngefilter gitu Ustaz kan. Ya, paham saya. Itu iya. apa masalah ada di mana? Itu masalahnya ada di penekanan yang berlebihan pada waw gitu. Misalnya amanu gitu kan? Gitu. Ada suaranya. Ya kan? Iya. Bentar. Misalnya nasi, nasta'i, amanu, gitu, kayak ada tekanan berlebihan di waw, dikurangi saja gitu.
Oh, Innal iya iya. ladzina walladzi amanu yang amanu itu Oh, amanu tekanannya berlebihan gitu. Itu tidak juga benar. Kurangi sedikit saja gitu. Tidak masalah insyaallah. iya iya iya. Baik baik baik. Ustaz. Karena Iya. kalau baca-baca sepenggal dia mungkin agak Pas baca tartil, awak yang sakit kuping awak dengarnya. Ya, insyaallah aman insyaallah. Yang penting latihan terus. Insyaallah, Zat. Insyaallah. Iya. Masya Allah. Ya, kalau sudah tidak ada kita tutup saja insyaallah. Kalau ada pertanyaan lanjut langsung dari WhatsApp aja ya. Nah, Ustaz. Tutup saja subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan, Ustaz. Assalamualaikum wa iyyakum wa iyyakum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi. Bang Gofar. Sampai ketemu lagi. Iya, amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.